Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita bisa bermuajahah, bertatap wajah di tempat yang penuh dengan keberkahan. Kalaulah tidak ada izin Allah, mungkin kita tidak bisa bertatap wajah seperti ini. Ini adalah merupakan takdir Allah yang baik buat kita. Karena menyambungkan tali silaturahmi di dalam muslimah itu adalah artinya kita menyambungkan kasih dan sayang, menyambungkan cinta di dalam agama yaitu Islam. Ini juga tidak mungkin saya bisa di sini, ini wasilahnya mungkin teman saya yang namanya Ibu Yuni mungkin ya. Setelah melalui Ibu Yuni, ini maaf cerita dulu dari Bu Yuni ke lihat tiba-tiba ada siapa gitu ya. Alhamdulillah itu wasilah-wasilah yang baik itu akhirnya kita bermuajahah di sini. Mudah-mudahan ibu-ibu majelis taklim di sini Allah selalu memberikan kekuatan iman, kekuatan Islam kepada ibu-ibu semuanya, juga kepada adik-adik yang tahfiz Quran di sini juga diberikan kekuatan hafalan, diberikan kekuatan nalar, ya. Allah lah yang memberikan semuanya, bukan wah aku pandai menalar, aku bisa ini bisa itu, bukan dari diri kita. Semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu pun atau adik-adik yang ada di sini, kita bisa berangkat dari rumah masing-masing, bisa bertatap muka di tempat yang penuh berkah ini, itu pun merupakan sebuah keberkahan. Apalagi kalau niatnya thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimah. Menuntut ilmu itu adalah merupakan sebuah kewajiban bagi kaum muslimin dan muslimah. Kita sekarang datang ke sini menuntut ilmu, thalabul ilmi. Orang yang menuntut ilmu oleh Allah itu satu, akan digugurkan dosa-dosanya. Berarti ibu-ibu yang datang dari rumah tadi ke sini hakikatnya sedang menjemput untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Yang kedua, dinaungi, dirahmati oleh Allah. Yang tadinya galau di rumah, memikirkan semua kepenatan hidup, mikirin utang, mikirin biaya sekolah anak, tapi dengan datang ke majelis taklim hati menjadi tenang, mutmainnah, tenang. Itu karena kita menjemput dengan cara thalabul ilmi. Alhamdulillah, dinaungi ketika kita sedang galau, gundah gulana, datang naungan dari Allah, tiba-tiba hati menjadi tenang. Nah itu berkat thalabul ilmi seperti ini. Dan juga para panitia yang menyediakan tempatnya, waktunya, itu adalah pahala jariah yang akan mengalir nanti ketika kita pulang ke rahmatullah, yaitu ke rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Mudah-mudahan dengan perkumpulan yang rutin seperti ini, jalinan kasih sayang di dalam Islam, di dalam iman yang ada di dalam diri sini, di dada ini, itu akan menjadi bekal buat kehidupan kita nanti di akhirat. Dan kebetulan pada hari ini Neng Yulia, Bulia ya, Bulia. Kebetulan Bulia meminta tema buat muslimah itu ya, di sini ditulis bab hak bertetangga dalam Islam. Kebetulan di masjid
semuanya agamanya sama, yaitu beragama Islam. Bagaimana ada hak dan tanggung jawab atau hak dan kewajiban sesama muslim itu memiliki hak. Yang satu sama yang lainnya ada hak di situ. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Semoga Allah meridhoi kepadanya. Dari Abi Hurairah, semoga Allah ridho kepada Abi Hurairah itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakul muslimi alal muslimi sittun. Hak seorang muslim atau muslimah terhadap muslim atau terhadap muslimah yang lainnya ada 6 perkara. Ini hak dan kewajiban kita selaku seorang muslimah. Yang 6 ini harus dipegang. Kita ini seorang muslimah memiliki hak dan kewajiban. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaih. Apabila kita bertemu berpapasan wajah di jalan, di pasar, di majelis taklim, dimanapun, apabila kita bertemu sesama muslim lainnya, maka di situ diwajibkan atau dianjurkan, ya tidak wajib di situ, dianjurkan untuk mengucapkan salam. Assalamualaikum. Nilainya cuman berapa kalau assalamualaikum saja? Kalau ini lengkap, pahala di sisi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibiasakan kita sempurna supaya nilai ibadah kita pun nilainya sempurna. Ada aturan lagi dalam mengucapkan bismillah muslimah itu. Anak kecil atau remaja kepada yang sepuh. Jangan yang sepuh dulu. Yang sepuh kepada anak-anaknya diam. Karena belum tahu aturannya, tata keramanya bagaimana sopan santun di dalam muslimah. Jadi yang mengucapkan itu yang duluan mamah-mamahnya, ibu-ibunya. Tapi biasakan anak-anak yang remaja yang dahulu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada yang lebih tua. Nah, itu aturannya. Wa idza da'aka, apabila kamu diundang Pak Ajibku, maka wajib datang. Contohnya ibu-ibu diundang untuk menghadiri majelis taklim seperti ini dari panitia, melalui WA boleh, melalui surat boleh, melalui Instagram boleh, melalui apa saja undangannya. Oh, ini undangan yang baik, ini undangan yang Allah ridho, Allah suka. Kita wajib datang tuh. Seperti ini ibu-ibu datang ke sini menghadiri, hakikatnya menghadiri undangan dari Allah. Ya, bukan dari panitia, itu hanya wasilah. Wasilah itu bisa siapa saja. Di sini ibu-ibu bisa hadir ke sini, wasilahnya panitia, ya Bulia dan kawan-kawan. Ibu datang ke sini pun itu adalah kasih sayang Allah kepada ibu-ibu. Yang tadinya sakit kaki pun bisa berangkat, yang gak enak badan kok bisa berangkat, karena Allah sayang. Tapi kalau Allah tidak sayang, dia sehat, bugar, tapi tidak bisa berangkat, tandanya Allah tidak suka. Kita di sini ini adalah orang-orang pilihan Allah. Betul, karena tidak semua bisa hadir. Buktinya di luar lalu lalang orang banyak. Ini kan untuk umum juga, tidak dibatasi. Buktinya yang hadir itu orang-orang yang ingin mendapatkan keridhaan Allah. Nah, ibu-ibu ini pilihan Allah. Jadi kita tidak usah ragu dengan kasih sayang Allah. Ya Allah, Engkau itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apalagi kepada muslimah, pakaiannya menutup aurat, syar'i, itulah yang Allah suka. Tapi kepada wanita-wanita mengaku dirinya muslimah, KTP-nya muslimah, karena Islam ya, KTP-nya Islam berarti dia muslimah. Tapi auratnya tidak ditutup, kemaluannya tidak dijaga. Hakikatnya Allah tidak sayang kepada manusia seperti itu. Maka kita ini di sini adalah orang-orang pilihan Allah. Harus bangga, Bu, dengan datangnya ke majelis taklim ini ada ridho dari Allah. Orang yang tidak diridhoi mungkin tidak mampu masuk ke gerbang, tidak mampu untuk di pintu terdepan. Kita ada di dalam, berarti ini adalah kasih sayang Allah. Yang ketiga, wa idas, pertama
apabila bertemu, kedua apabila meminta nasihat nih. Wa idza tansuhaka fansahhu, apabila ada orang yang meminta nasihat kepada diri kita, fansahhu, berilah dia nasihat. Artinya nasihat di sini bukan pepatah melulu, bukan pepatah aja maksudnya. Ada tetangga kita muslimah yang lainnya datang, saya mau minta tolong, dia memelas, apa pertolongan? Anak saya mau ujian. Kayak kemarin kan ujian awal ya, harus bayar, apalagi di pesantren ya, anaknya yang di pesantren tuh harus bayar berapa? 500.000 ya, ada yang waliin di sini bayar tuh 500.000. Saya belum punya uang, mau minta tolong sama ibu. Kalau ibu ada, tolong saya. Kalau dia memiliki uang, ada uang yang berluasa maksudnya, pansohu, tolonglah dia. Karena itu muslim, hakul muslimi ala muslimi, hak seorang muslim dan kewajiban muslim. Dan itu yang mana? Oh iya, aku punya rezeki, ada ibaratnya ini pun titipan dari Allah, rezekinya lewat suami atau lewat anak, lewat siapa. Kita ridho ingin menolong sesama muslimah, diberikan. Tapi tetap yang namanya utang wajib dibayar. Kalau tidak dibayar nanti di yaumil akhir dipertanyakan sama malaikat, sama Allah juga. Makanya yang namanya utang jangan dianggap sepele. Biarinlah utang, nggak boleh. Utang itu wajib dibayar sebelum kita wafat. Karena nanti ketika kita di alam barzah mengenai utang itulah yang mengganjal. Kata Allah, jadi ibaratnya mau dikat nanti ada pertanyaan itu dalam barzah. Makanya janganlah sedikit-sedikit ngutang, sedikit-sedikit ngutang berat tuh nanti di yaumil akhir. Lebih baik punya apa-apalah hakikatnya muslimah itu. Aku pengen kerudung yang bagus seperti teman, jilbab yang nih, ngutang. Lebih baik jilbab yang sederhana yang kita pakai itu benar-benar mutlak milik kita, bukan hasil ngutang. Itulah yang bagus. Jangan pengen pamer barang yang branded yang kita miliki hasil ngutang, tidak bagus. Lebih baik kita menjaga utang supaya terselamatkan nanti di yaumil akhir. Yang keempat, wa idza atasa fahamidallahu fasyamidhu. Wa idza atasa, apabila dia bersin, fahamidallahu, yang bersin itu mengucapkan alhamdulillah. Terdengar tuh muslimah yang di pinggirnya menjawab apa? Yarhamu Allah. Apabila kedengaran muslimah yang di pinggir mendoakan kita yarhamu Allah, kita spontan doakan dia. Yahdikumullahu wa yuslih balakum. Itu doa. Bersin itu doa. Ada di situ ada keberkahan, ada kasih sayang doanya. Makanya kalau mendengar bersin atau kitanya yang bersin, alhamdulillah, memuji Allah itu di situ. Segala puji hanya milik Allah. Allah itu cinta, suka kepada hamba-hambanya yang selalu memuji Allah, yang selalu menyebut-nyebut Allah dengan kalimah-kalimah thayyibah. Maka muslimah ini ya termasuk diri saya ini muslimah. Yuk perbanyaklah kalimah thayyibah di pagi hari, doa pagi, doa petang, atau doa-doa yang banyak, wirid zikir itu bagus. Allah cinta. Innallaha yuhibbul, Allah itu mencintai bihab. Jadi Allah itu mencintai kepada orang-orang yang minal muhsinin, mencintai kepada orang-orang yang selalu berbuat baik. Itu zikir pagi, zikir petang itu berbuat baik. Hadir ke majelis taklim ini itu pun berbuat baik. Maka Allah cinta, mencintai, yuhibbul muhsinin, mencintai orang-orang yang selalu berbuat baik. Berbuat baik itu banyak jenisnya. Berbagi 100.000 permen 1 butir itu bisa dikatakan berbuat baik. Karena berbuat baik itu walaupun sedikit ataupun banyak, tetap itu kebaikan. Ada timbangan, mizan untuk yaumil akhir. Timbangan saya kenapa ya? Banyak. Ternyata ketika di dunia sekarang ini kita selalu mengerjakan hal-hal yang diridhoi Allah, yaitu berbuat baik. Selalu senyum, biwajhin talqin, selalu senyum, ramah, tidak kucem atau tidak, kalau bahasa Sundanya mah balet itu mereka hese ya, kayak tuntut balet, enggak seperti itu, tapi biwajhin, dengan wajah talqin yang berseri-seri, selalu smile, senyum. Nah itu baik, dianjurkan oleh
bal ba'si. Ya, asfi anta safi, Allahumma la safiya illa anta syifaan la yughadiru saqaman. Cukup dengan itu pun orang sakit itu nanti dia balik doa, orang sakit itu doanya mustajab. Apabila ada orang sakit, kita itu harus segera menjenguk. Pak udhu kan gitu kata Rasulullah. Jenguklah dia, menjenguk, punya pisang. Di rumah ada pisang nih, satu batang, dikirim, dikemas untuk menjenguk. Ada bolu nih, kirim. Atau penyakitnya apa, sesuai dengan penyakitnya. Jangan yang ada penerangannya, kasih belah yang ini, yang penting ngasih. Enggak juga. Jadi menengok yang sakit itu dengan perasaan kasih sayang, dengan perasaan dede. Kasihan dia sakit, kita mah sehat. Jadi memberikan sesuatu itu yang benar-benar bermanfaat buat yang sakit. Dan harewaskan, Bu, kalau yang sakitnya muslimah, Bu, doanya saya, anak-anak saya biar sembuh, suami saya biar sembuh, doanya dikabul, Bu. Aku mau umroh, doanya saya, aku mau umroh. Cari yang sakit, cari, betul. Saudara kita, tetangga kita, ini kan berhubungan dengan tetangga tuh. Tetangga, saudara, teman, siapapun ada berita sakit, cepat dijenguk. Haruskan apa mau kita? Utang saya banyak, Bu, doain. Mudah-mudahan doa saya sama Allah diberikan rezekinya, dimudahkan membayarnya. Itu orang sakit itu mesti aja. Apabila sakitnya itu ridho, ikhlas, menerima takdir dari Allah. Nah, yang keenam, wa idza mata fatbahu, apabila ada muslimah yang wafat, fatbahu, maksudnya mengikuti dia, maksudnya uruslah jenazahnya dari mulai dimandikan, dikafani, disolatkan, diantarkan jenazahnya ke liang lahat. Itu sama bapak-bapak ya, kalau mengantarkan jenazah sampai liang lahat. Ini yang 6 ini kewajiban kita dan hak kita. Kalau ibu-ibu sakit, yang 6 itu harus sahabat-sahabat yang ada di sini menjalankan yang 6 tadi. Dan juga kita menjalankan yang 6 tadi. Jadi namanya hak dan kewajiban itu timbal balik. Kita ada hak dari teman-teman kita dan ada kewajiban juga buat. Nah itulah namanya muslimah. Ada timbal baliknya. Karena ibu panitia juga memintanya tarbiyatun nisa, ini tarbiyatun nisa ini seharusnya dimiliki oleh kaum muslimah. Di sini ada tata cara hidup kita, hidup bermuamalah. Bagaimana hidup kita berhubungan, di sini judulnya udah dikerucutkan, dikhususkan hidup bertetangga di dalam Islam. Bagaimana kita ini kan satu-satu, sama-sama satu muslimah Islam. Berarti kita di situ bagaimana menjalankan hidup kita bertetangga dengan teman-teman yang semuslimah. Di sini di dalam Quran surat An-Nisa ayat 36 yang pertama ini nih, Ustaz Aceh Allah yarham. Ini pengarangnya Ustaz Aceh Zakaria, Allah yarham, dia sudah wafat. Nih Quran surat An-Nisa ayat 36 ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di sini kalimatnya wa'budullaha, beribadahlah atau sembahlah Allah. Ini kalimat wa'budu fi'il amr, asalnya abada, fi'il madinya abada ya abudu ibadatan, isi masdarnya. Beribadahlah ini ubud, fi'il amr, berarti menunjukkan perintah. Wa'budullah berarti itu menunjukkan perintah kepada kita, muslim dan muslimah di sini. Beribadahlah kalian kepada Allah. Ini kata Allah, Allah yang memerintah kita supaya kita beribadah kepada Allah. Karena di dalam ilmu ushul fikih, al-aslu fil amri lil wujub. Asal di dalam perintah itu menunjukkan kepada wajib. Ini kan perintah, berarti kita wajib beribadah kepada Allah. Apabila kita mengaku muslimah lantas tidak beribadah kepada Allah, apa benar kemuslimahannya itu? Dipertanyakan. Tidak menutup aurat, tidak saum. Ketika orang saum dia makan di warteg-warteg di pinggiran jalan. Padahal ini perintah. Wa'budullah, sembahlah aku, kata Allah tadi, itu intinya. Beribadahlah kalian kepada aku. Wa la tusyriku bihi syai'a, dan janganlah engkau melakukan sekutu syirik kepada Allah. Allah tidak suka
ucapan siri. La tusyrik billah. Coba orang-orang yang pergi haji itu dilarang musyrik. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Kalimat itu jangan sekali-kali engkau bermusyrik kepada Allah. Memanggil orang-orang yang pergi menjadi dui pulau, tamu-tamu Allah, orang yang pergi ibadah haji, ibadah umrah. Makanya labbaik Allahumma labbaik. Itu kan panggilan dari Allah. Tapi di situ labbaik la syarika lak labbaik. Diundang tapi tidak untuk melakukan musyrik. Musyrik teh begini Bu, kalau pergi ke tanah suci, Ka'bah dianggap ada kekuatan. Kalau kita nempuk Ka'bah pulang ke sana ke Indonesia jadi kaya-kaya. Atau kita nempuk ini usaha kita menjadi mujur. Semua itu musyrik. Kekayaan, kepintaran, jabatan, gelar, semua pemberian dari Allah. Bukan dari manusia, bukan dari makhluk yang lainnya. Semuanya itu hakikatnya pemberian dari Allah, kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Maka di situ kenapa ayat ini diutarakan di dalam kehidupan bertetangga? Yang pertama tadi wa'budullaha. Kalau Allah sudah memerintah ibadah kepada hamba-hambanya, tentunya orang yang beribadah itu pasti takwa. Takwa itu hati-hati. Tidak mungkin asal bicara menyakiti hati tetangganya, menyinggung perasaan temannya. Tidak, orang takwa itu mau bicara pun hati-hati, mau bertindak apapun dia berpikir 2 kali bagaimana caranya supaya tidak menyakiti hati orang lain. Nah, di dalam ibadah itu wala tusriku bihi syai'a, dan dia tidak menyebutkan Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baik ini bilang juga ihsana. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tua. Kalaulah kita sebagai muslimah kepada ibu ayah itu harus sopan, karena di dalam Al-Qur'an juga kan mengatakan fala taqul lahuma uffin. Janganlah engkau mengucapkan atau kepada kedua orang tua. Mengucapkan itu seperti ini. Kalau anak-anak yang remaja, Neng, tolong mama belikan gula merah. Mama nyuruh aja ke aku, suruh aku tuh si teteh atau si dede, ini yang disuruh anak tengah. Nah, kalimat seperti itu baru hakikatnya itu ada arti yang sebenarnya. Di situ bukan saja Kalau hanya mengucapkan saja mah tidak akan menyinggung kan, ibu juga mama ya paling. Tapi kalimat di situ ufin, itu menyakiti, menyinggung perasaan ayah bunda. Kita tuh jadi anak kan ya, pernah yang sudah sepuh seperti ini, dulu kita anak-anak ya. Pernahkah kita menyinggung perasaan ibu dan ayah ketika kita waktu kecil? Kalaulah kita pernah menyinggung perasaan ibu, perasaan ayah, mulai sekarang kita bertaubat, taubatan nasuha. Supaya apa? Mumpung kita masih hidup di alam dunia dalam keadaan sadar, dalam keadaan khusyuk, dosa-dosanya akan diampuni. Tapi kalau sudah sakaratul maut, ini sudah di tenggorokan, ruh akan keluar diambil sama malaikat Israil. Tapi kita belum sempat taubatan nasuha, dosa-dosa kita waktu kecil kepada kedua orang tua. Cepat-cepat kita beristighfar, banyak-banyaklah berdoa. Doakan kalaulah ibu, ayah kita sudah pulang ke Allah, sudah dipanggil sama Allah, doakan Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dan doa khusus untuk kedua orang tua, Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dawamkan doa itu. Sekalipun ibu ayah masih ada, tetap kita harus mendoakan itu. Rabbi ghfirli. Dan oleh kita sekarang kita sudah sembuh, tularkan lagi kepada anak kita. Teteh, dede, bacalah doa ini untuk mama, untuk anak. Ada cucu kita doakan untuk ini. Jadi maksudnya doa itu kita ajarkan lagi kepada anak-anak kita. Dikala kita sudah wafat nanti, doa itu akan keluar dari lisan anak-anak kita. Itulah yang akan membuat jariah nanti ngalir kebaikannya. Jadi yang tadi
aja ini gelap, sempit, pokoknya mah tahu kan kuburan dihimpitkan ke bumi, diciumkan ini ke nih menghadap kiblat. Tapi berkat doa anak-anak yang soleh tadi, yang tadinya sempit, bisa berbaris. Tadinya kan ini melupuk, bisa berbaris. Tadinya gelap, tiba-tiba ada cahaya seperti ini. Kok ruangannya cahaya ya? Itu adalah doa orang-orang atau anak-anak yang soleh buat orang tuanya. Kan anak Adam itu akan meninggalkan 3 perkara ya. Yang pertama jariah, yang kedua doa anak soleh, yang ketiga ilmu yang bermanfaat. Kalau kita memiliki ketiga-tiganya jariah dari anak kita yang soleh, terus jariahnya ilmu, ibu jangan tulis punya resep bolu, punya resep masakan apa aja. Ilmu itu bukan seperti saya di sini begini. Ilmu itu luas. Ilmu Allah itu meliputi langit dan bumi dan seisinya. Ilmu Allah itu luas. Ilmu kita itu hanya setetes tinta. Ilmu Allah itu gambarannya lautan. Tinta itu cuma sebuah seperti ini, jauh sekali. Itulah kebesaran Allah. Maka di situ yang 3 itu doakan anak-anak kita supaya soleh. Itu jariah kita nanti. Kalau anak-anak kita durhaka, tidak soleh, itu jariahnya apa? Jariah dosa tuh. Gara-gara anak dosa, ibu bapaknya di alam barzah menjadi tidak tenang, gelisah. Dilanjutkan. Tadi itu wabil walidaini ihsana wabidil kurba. Wabidil kurba itu kaum kerabat, tua, bibi, nenek, kakek, ponakan, itu wabidil kurba, kerabat kita. Jangan dengan kerabat itu jangan acung-acung dengan sepupu. Sepupu itu kan senenek sekakek, hare-hare, nggak boleh. Yang namanya muslimah itu selalu biwajhin talqin, wajahnya selalu berseri-seri. Teteh beri kemana? Beri kami, teteh sama sepupu. Wabidil kurba, kaum kerabat yang dekat. Ini mah saudara dari ibu, ini saudara dari ayah. Ini mah anak paman, ini anak wa, gitu. Kalau dari mama ini anak wa, ini dari bapak mah anak bibi. Bibi dari bapak, ini wa dari ayah, gitu. Jadi itu semua adalah wabidil kurba, kerabat. Jadi jangan dibiarkan. Kita selalu bertoleran, baik, selalu berbagi, selalu mengasihi. Jangan ada ponakan di situ, kayak si kecil belok ke sini nggak mau ketemu, nggak boleh. Tapi bahkan dikejar, dari belakang. Assalamualaikum. Iya dikejar. Jangan ayah si akang begitu, anak si bibi itu, dan anak si bibi mana begitu, lari ke sini, nggak boleh. Dia lari kejar oleh kita. Assalamualaikum, kamu kemana? Anak saudara. Wabidil kurba. Ini berbuat baik itu jika dibatasi. Ucu, abang, atau nyai, teh, ayi, kumaha ya kak? Itu teh anak saudara. Wabidil kurba, kita harus baik kepada kaum kerabat. Wal masakin. Oh, wal yatim, ini yatim dulu. Wal yatama, kepada anak-anak yatim. Itu anak-anak yatim kenapa Allah menghargai orang yang dalam surat Wail ya? Alfil gitu ya. Di situ ada orang yang menghargai anak yatim bagaimana. Jadi kepada anak yatim itu kita harus sayang seperti kepada anak kita sendiri. Kalau kita punya makanan, anak yatim itu berbagi. Punya pakaian lebih, mau lebaran, cuma kasihannya dia mamanya nggak ada, apalagi bapaknya nggak ada, udah yatim piatu. Kita ingat ini perintah kan tadi juga dulu beribadah. Anda juga beribadah itu bukan sholat saja, bukan sahur saja. Ternyata berbuat baik kepada anak yatim itu ibadah. Berbuat baik kepada wabidil kurba, kaum kerabat, ibadah. Wabil walidaini ihsanan itu ibadah. Berbuat baik kepada kedua orang itu ibadah. Jadi ibadah itu bukan sholat, sahur, zakat, luas. Bilhal, dengan segala hal ibadah itu. Makanya kepada anak yatim harus sayang. Wal masakin, dan kepada orang-orang miskin. Tetangga kita ada yang kekurangan, kalau pagi makan, siang sore enggak makan.
Kalau pagi tidak makan baru bisa makan sore. Jadi makannya sehari sekali. Kita tahu keadaan tetangga kita seperti itu. Yang dikatakan miskin, iyalah gitu. Kita lihat ke dapur, ada apa ya di dapur, lihat ada makanan yang sekiranya kita di rumah itu terlalu banyak makanan, di kulkas penuh, di meja makan penuh. Berbagilah, wal masakin. Berbagilah dengan orang-orang miskin. Bawa pakai kresek, bu nih saya ada oleh-oleh atau ada banyak, nggak bilang banyak juga, adalah makanan di rumah. Mungkin kalau dimakan semua keluarga juga masih bersisa gitu karena banyak makanan. Kita antarkan kepada wal masakin itu, kepada orang-orang miskin. Dibagikan. Itu wa'budullah. Membuktikan kita itu sedang beribadah kepada Allah dengan cara berbagi kepada orang miskin. Iya. Di situ hablum minannasnya ada, hablum minallahnya juga ada. Hablum minannas itu lebih gimana ya? Untuk merekatkan kasih sayang, ukhuwah, persaudaraan, seiman, seislam. Nah itu dengan cara apa? Dengan cara berbagi. Anu pelit mah Allah juga al-bakhilu aduhullah. Anu pelit, orang kikir, musuh Allah. Allah teh ngamusuhan, menjauhi kita apabila kita pelit. Itu dalam kalimat paribahasa itu al-bakhilu aduhullah. Orang kikir musuh Allah, jadi tidak bersahabat. Sedangkan orang yang dicintai Allah tadi, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang selalu berbuat baik, tidak pelit, ramah senyum. Itu dicintai oleh Allah. Tapi kalau kebalikannya, pelit senyum, pelit berbagi, pelit ilmu, wah, aduhun musuh Allah, aduhullah musuh Allah. Supaya kita tidak dijauhi Allah, tidak dimusuhi Allah. Ayo, selaku muslimah kita sama-sama selalu, tadi kan apabila bertemu harus mengucapkan salam itu. Kalau dari kejauhan boleh assalamualaikum gitu. Tapi kalau dekat, tangan kita ini yang dua ini, selama tangan kita menempel pada teman, kasih sayang Allah di situ ada, keberkahan di situ ada. Ketika lepaslah. Makanya kalau ingin ada rahmat dari Allah, setiap kita salam, tangan kita itu harus diulurkan, ya, nempel satu sama lainnya, biar di situ ada kasih sayang Allah. Itu Allah suka, Allah ridho. Insya Allah di sini mah enggak semuanya solehah, semuanya taat, berbakti kepada Allah dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah ya Bu ya. Lanjut wajaridil. Nah, kurba, jari itu al-jarru, tetangga. Wajaridil kurba. Dan berbuat baiklah kepada tetangga dekat. Tetangga dekat itu yang depan pintunya, pinggir, belakang, sekeliling, satu RW atau satu RT itu masih dekat, satu RW juga masih dekat. Kalau mau berbagi, kata Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau mau berbagi kepada tetangga itu utamakan yang mana? Rasulullah menjawab, utamakan yang pintunya di depan rumah kita, berarti berhadapan. Kenapa? Karena dia tahu nanti kita bawa oleh-oleh, dia melihat nih, si ibu bawa aja banyak dari mana ya? Oh dari kampung halaman bawa. Dia melihat intip tuh dari kaca karena rumahnya berhadapan. Makanya kata Rasulullah, sebelum berbagi dengan tetangga yang jauh, dengan tetangga yang sebelah, yang mana, utamakan dulu berbagi itu dengan tetangga yang berhadapan pintunya. Dan apabila kita mendapat musibah, kebakaran, kecelakaan atau apa, butuh bantuan, pasti tetangga dekat dulu lah yang akan membantu, karena nggak gajeng tentunya, dekat gitu, ini terang, sih. Tapi yang jauh lah, dulu dari situ ke sini udah keburu benganan gitu kan. Tapi ini makanya yang dekat itu, ya begitulah anjuran Rasulullah. Utamakan dulu tetangga yang dekat pintunya kalau kita mau berbagi, mau ini. Dan juga ada tetangga di sini, wajaril junub. Dan tetangga yang jauh, ya satu RT, agak RT 1, RT 5, RT sampai 7 RT berarti agak jauh. Itu tetangga itu ada yang dekat, ada yang jauh, kata Rasulullah. Nah, wasohibi bil jambi, sahabat karib di sini mungkin ada punya sahabat
kalau sekarang. Itulah Rasulullah sudah mengajarkan awal ini. Kan itu firman Allah ya. Kalimah besti itu ketinggalan jangan. Wasohibi bil janbi. Ini dari dulu di besti ini. Wasohibi bil janbi itu besti. Kita jangan bilang besti. Wasohibi bil janbi. Ya. Ini adalah sahabat karib. Itu kalimah Allah kalamullah kan itu dalam surat An-Nisa ayat 36 itu ada besti, artinya besti ya. Wasohibi bil janbi. Sahabat karib, sahabat dekat. Jadi dalil begitulah. Gak bisa dipisahkan. Biasanya solid dia. Kalau kita sakit, dia merasakan sakit. Kalau dia bahagia, dia merasakan bahagia. Tapi kalau tidak solid, hasud. Kalau dia bahagia, kita senang. Kita menderita, kebalikannya. Dia pun senang, sama-sama hasud. Kalau kita sedang bahagia atau dia sedang bahagia, bagaimana? Kita yang sakit, kenapa ya? Orang banyak itu punya mobil baru udah beli lagi, rumah baru dibangun. Kenapa kita yang beri-beringan? Itulah hasud antar tetangga. Dilarang itu. Jadi orang hasud itu diibaratkan oleh Rasulullah itu seperti api memakan kayu. Coba bagaimana bunyi hadisnya? Kan pendek itu. Yakum wal hasada. Jauhi perbuatan hasud. Fa inal hasada, karena hasud itu yakulul hasanati, akan memakan kebaikan-kebaikan kita. Kita capek-capek udah sholat, udah saum, udah zakat, punya sifat hasud. Iya, fa inal hasada digambarkan kama takuluna ruhataba, sebagaimana api memakan kayu bakar. Saseak habis. Iya. Sakot ya dina al-mazal iya. Sama itu dina surat apa itu? Sebelum Anas, Al-Falaq juga ada di situ Al-Falaq kan? Dengki, apabila ada dengki ya kan bunyinya qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah pada waktu falaq itu fajar ya. Di situ min syarri ma khalaq. Dari bukan sama kok. Dari qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk. Jadi kita itu selaku muslimah tidak boleh sedikit pun memiliki sifat hasud, sifat dengki ya, supaya Allah sayang, hidup, cinta kepada kita. Dicintai Allah orang yang selalu berbuat baik, insyaallah. Wa bin sabil, dan orang-orang yang ada di jalanan. Wa bin sabil itu bisa mahasiswa yang sedang kuliah kehabisan biaya. Oleh kita selaku muslimah, berilah makanan. Adek lagi kuliah ya, mamanya jauh di rantauan dia ya, sedang merantau ke sini. Kita dekat dengan dia lagi kos di sini. Berilah dia apa gitu semampunya kita, makanan, minuman. Kalau dia butuh bantuan ongkos ya lah, kadangnya berapa lah, 20.000, 30.000 ini buat ongkos. Itulah jadi kebaikan, ibadah itu kepada wabni sabi, orang yang kehabisan ongkos di perjalanan juga bisa. Bapak mau kemana? Mau ke Garut, mau punya ongkos. Kita ada nih sebagai rezeki. Kita ada 50.000. Mudah-mudahan Bapak nyampe ke sana ya. Enggak ya ke Garut. 50.000. Ya doanya mudah-mudahan ini uang berkah cukup terima. Nah itu kebaikan. Wa ma malakat aimanukum, dan apabila kamu memiliki hamba sahaya, sekarang kan hamba sahaya udah nggak ada ya. Ini dulu kan Al-Quran ini kan diturunkannya dahulu ya kepada, sekarang udah nggak ada hamba sahaya zaman sekarang. Pembantu yang membantu diri kita di rumah tangga itu khodimah, itu bukan hamba sahaya, beda ya. Jangan pilih ayat yang ini hamba sahaya, bukan. Hamba sahaya itu dulu manusia jual dibeli. Jadi temerdeka oleh jualan teh, dikungkung gitu. Tapi sekarang udah dimerdekakan oleh Allah semuanya. Tidak ada lagi hamba sahaya. Makanya dulu itu ketika wa malakat aimanukum, dan kita harus berbuat baik kepada hamba sahaya. Innallaha la yuhibbu. Sesungguhnya Allah la yuhibbu, tidak mencintai mangkana orang-orang yang muhtalan
sombong. Ya, Allah tidak mencintai orang-orang yang sombong. Fakhur di sini muktalan fakhur, orang yang sombong dan membangga-banggakan dirinya. Jadi nih, kamu kalau tidak ditolong sama aku, sambil tepuk dada, kamu tuh gak akan jadi orang. Sekarang kan sedang ini, nggak usah dibahas kali kok semua. Itulah, kamu kalau tidak dijadikan begini, gak akan begitu. Nah itu muhtalan fakhura. Allah itu innallaha la yuhibbu, Allah tidak cinta kepada orang seperti itu. Maka apabila ada orang saat ini atau muslimah aja ya, kita mana sedang membahas muslimah, biarin itu mah di luar sana ya. Kita lah selaku muslimah di sini, janganlah merasa kita hebat, kita pintar, kita kaya. Itu hanya sekedar titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saatnya diambil kehebatan itu, kepintaran, kekayaan, jabatan, apapun yang Allah titipkan kepada diri kita, saat diambil lagi oleh Allah, apa yang kita miliki? Tidak ada daya. La haula wala quwwata illa billah. Jadi daya dan kekuatan itu kecuali pemberian dari Allah. Maka kita mah insya Allah muslimah di sini jauhkan sifat hasud. Janganlah membangga-banggakan diri atau sombong, karena Allah tidak suka. La yuhibbu, tidak mencintai. Kan kalau kita ingin dicintai Allah tadi juga harus banyak berbuat baik satu sama lain. Nih karena waktunya hadis Rasulullah SAW ini mengenai ibu-ibu kan suka masak ya di rumah. Nah ini dibacakan dulu hadisnya. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tabahta maraqatan fa'akfir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Kata Rasulullah, ini hadisnya dari Abu Dzar, apabila kamu memasak sayur, perbanyaklah kuahnya. Kenapa kuahnya? Bukan dagingnya atau ini mah Rasulullah. Hadis ini kan Rasulullah yang berkaul ya. Jadi di situ idza tabahta, apabila kalian masak maraqatan, kuah atau sayur, pak aksir, perbanyak, disuuran ma'aha, airnya, wa ta'ahad, dan bagikan jironaka kepada tetangga-tetanggamu. Utamakan tadi yang di depan pintu. Ibu abi nyayur kacang berem, tapi kuah nama sapanci, kacang nama sapanapa. Jadi kebagian ini menjendil. Tina sapanapa sayur kacang merah. Kuahan omang ibu, tapi dari nanggot tulang, namanya balun, gurih, wios kacang kalimat, tapi kuah nadi uyuk raos. Bagi lagi kepala ibu, tidak abis nyayur kuah maser, bagi gede. Akhirnya anu dibagi kuah-kuah itu teh, kumagi gurih tadi, balun ya, cekap di anjuran tadi kerupuk, corona, aduh mantap. Nuang lagi baca Bismillah, batak cekap sekeluarga dan nuangnya sapanci, kacangnya sama rapat, balun rawas sekeluarga. Cacat gurih keluar susun, tapi nikmat dibagi ya pertama. Lantaran Rasulullah cenah keluaran wa ta'ahad jironaka, bagi eta tetangga teh. Tuh ada tadi saya kuah tanya. Tah, ibu-ibu upami teh di bumi bade nyayur naon bae sing emut ka tetanginya. Ikan perintah Rasul. Bade nyayur kacang beureuh, kangkung, bayam, sayur lodeh, sayur naon bae, pak aksir ma'aha, seueuran carina, bayang apa nanda perintah Rasul ada pak aksir ma'aha seueuran carina, wada ahad jirana bagikeun bae ka carina teh, lamun sayur lodeh makan gurihna kunaon Bu? Bumbuna selekok, ari nu didamel lodeh sawan bae coba, kacang panjang, walung, daerah
lantaran awis kemelah cai dia. Lantas tapi eta sanaos ngabagikeun caina parantos Bandung nilai kebaikan kami. Asli eta teh kebaikan teh. Ngabotan timbangan kebaikan. Kan setiap kebaikan itu dinilai pahala. Nah, ini kesimpulan dulu. Sebelum bertanya ada kesimpulan. Kesimpulan dari hak bertetangga dengan muslim tadi dari hadis Abu Hurairah itu yang 6 ya, itu harus dijalani nanti. Hak seorang muslim terhadap muslim lainnya yang 6 kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 36 itu harus kita jalani juga. Itu kan merupakan perintah Allah. Hadis anu terakhir wayahna upami nyayur itu dari segera China. Nah, eta jadi kebaikan. Nah, jadi intinya itu berbuat baik itu kan berarti tidak berat ya. Dengan wajah berseri, bersalaman, itu merupakan kebaikan. Pembahasan di pagi yang cerah ini mungkin sudah dicukupkan karena waktunya sudah mencukupi. Alhamdulillahirobbilalamin. Walaupun kurang gitu lah ini teh, kalau waktunya panjang mungkin mengenai muslimah itu wah luas upami dibahasnya. Karena kita sesuai dengan waktu, ya alhamdulillahirobbilalamin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi